Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yang dimana kami mengambil materi analisis jaringan kerja dan PRT CPM. Sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang pertama, yaitu Mbak Mila, NIM 2019 310038. Yang kedua, Sinta, NIM 2019 310039. Yang ketiga, Marcelina, NIM 2020 310034. Yang keempat, Dewi Maspiro, NIM 2020 310001. Yang kelima, Anggi Prastika, NIM 2020 310022. Yang keenam, Muhammad Riki, NIM 2020 310020. Yang ketujuh, Giovanni Akvila, 2020 310005. Yang kedelapan, Maria De Asni, 2019 310068. Yang ke-9, Bayu Segara, 2020 310037. Yang ke-10, Mardiono Anton, 2019 310088. Yang ke-11, Fran Ronaldo, 2020 310027. Yang ke-12, Acep Kolek, 2019 310042. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana tentang analisis jaringan kerja. Analisis jaringan kerja merupakan salah satu analisis teknik riset operasional yang berhubungan dengan manajemen proyek. Proyek adalah salah satu kombinasi kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat diselesaikan. Urutan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara logis, yaitu mulai dari pelaksanaan satu kegiatan sampai dengan kegiatan lainnya diselesaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anggi Prastika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian PRT. PRT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique atau teknik menilai dan meninjau kembali program. Teknik PRT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu, dipersilakan. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian dari CPM, di mana CPM adalah singkatan dari Critical Path Method atau metode jalur kritis. CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap satu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Dengan demikian pula, hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi, CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan analisis jaringan. Giovanni, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf, tujuan analisis jaringan. Analisis jaringan berguna dalam mengkoordinir semua unsur proyek dalam suatu rencana utama, master plan, dan menerapkan suatu metode kerja untuk melengkapi proyek sehingga diperoleh. Yang pertama, waktu terbaik untuk pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, penggunaan oksidasinya less pad. Yang ketiga, penggunaan resiko listrik. Maaf, maksud saya pengurangan resiko listrik. Yang keempat, mempelajari alternatif yang tepat di dalam dan di luar proyek.
Yang kelima, untuk mendapatkan atau mengembangkan jadwal schedule yang optimum. Yang keenam, menggunakan sumber resources secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, alat komunikasi antar pimpinan. Yang kedelapan, pengawasan pembangunan proyek. Dan yang terakhir, memudahkan revisi atau perbaikan terhadap penyiapan yang terjadi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Riki. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pada analisis jaringan kerja. Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek banyak menghadapi permasalahan, baik berkaitan dengan waktu, biaya, maupun mutu. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta rencana durasi proyek dengan pengefisien waktu untuk penyelesaian proyek. Karena tingginya ketidakpastian tersebut, akan lebih sulit untuk memperkirakan waktu yang dikehendaki untuk menyelesaikan suatu proyek. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asni. Baik, yang berikutnya adalah manfaat analisis jaringan kerja. Yang pertama, menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Yang kedua, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Yang ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal pengguna sumber daya. Materi yang selanjutnya Kasih. akan disampaikan oleh Franz Ronaldo. Baik, materi yang selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan PERT dan CPM. Yang pertama, PERT menggunakan activity oriented, sedangkan dalam CPM menggunakan event oriented. Pada activity oriented, anak panah menunjukkan activity atau pekerjaan dengan beberapa keterangan aktivitasnya. Sedangkan event oriented pada peristiwalah yang merupakan pokok perhatian dari suatu aktivitas. Yang kedua, PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan, sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Yang ketiga, pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, serta terlayak. Sedangkan pada CPM hanya memiliki 1 jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang keempat, pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan peningkatan waktu maka biaya proyek mengecil, sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya. Yang kelima, dalam PERT anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan presidentil, sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Acep. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Persamaan PERT dan CPM. Yang pertama, mendefinisikan proyek dan semua aktivitas atau tugas yang signifikan. Yang kedua, membuat keterkaitan antara aktivitas-aktivitasnya, putuskan aktivitas mana yang harus mendahului dan mana yang harus mengikuti yang lain. Yang ketiga, menggambar jaringan yang menghubungi semua aktivitas. Yang keempat, jumlah jarak kritis paling panjang melalui jaringan itu. Yang terakhir, gunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Marty.
Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh analisis jaringan kerja PERT dan CPM. Dari keterangan pada tabel A, jaringan kerja, B, jalur kritis, C, waktu penyelesaian dan total biaya, D, waktu dan biaya optimal, E, gen chart. Terlihat pada kode A, aktivitasnya merancang pabrik, pendahuluannya adalah minus, normal waktunya 12, biayanya 3.500, dan waktu cepat 10, dan biayanya 4.000. Pada kode B, memilih lokasi. Pada kode B, aktivitasnya memilih lokasi, pendahuluan A, normal waktu 8, biaya 1.200, dan pada kolom cepat waktunya waktu atau M 8, dan biayanya 1.200. Dan pada kode yang C, aktivitasnya memilih pemasok, pendahuluannya A, normal waktunya 4, dan normal biayanya 6.000, cepat waktunya atau M 4, dan biayanya 8.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila. Sebelumnya saya izin masuk ya. Untuk jaringan kerja ini masih masuk di soal yang tadi. Jadi yang dijelaskan oleh Mardi itu masih seputar soalnya aja. Jadi Mardi bisa langsung ngejelasin bagian jaringan kerja. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu jalur kritis. Kepada Kak Mila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang jalur kritis. Jalur kritisnya yang kita dapatkan adalah A, C, F, dan I, dan J. Bagaimana kita tahu jalur kritis? Kita lihat nilai atas bawahnya sama, yaitu early start dan early finish sama, dan latest start dan latest finish itu sama. Jadi artinya tidak ada toleransi. Arti jalur kritis itu mau dikerjakan kapanpun, mau dikerjakan kapan tercepatnya tetap sama. Paling cepat dimulai adalah bulan 12, paling cepat selesai bulan 16. Kemudian paling lambat dimulai bulan 12 dan harus selesai di bulan 16. Nah, itu disebut jalur kritisnya, yaitu A, C, F, I, dan J. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan waktu dan biaya optimal. Mungkin untuk teman-teman bisa dilihat dari kolom tersebut. Saya tidak akan menjelaskan terkait dengan kolom yang ada di situ, melainkan saya akan menjelaskan terkait bagaimana waktu dan biaya optimal ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin di samping itu ada A, ketentuan waktu yang dipercepat atau waktu normal. Kemudian B, penambahan biaya yang
cepat atau biaya normalnya, untuk yang C biaya optimal atau penambahan biaya atau waktu yang dipercepat. Mungkin dari teman-teman sudah bisa dilihat bahwasanya dalam diagram di samping itu sudah sesuai dengan ketentuan yang barusan saya sebutkan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai rekapitulasi CPM. Nah, sebelum kita akan menentukan Gantt chart nanti, kita harus melakukan rekapitulasi CPM terlebih dahulu. Nah, dari tabel yang di sebelah kiri itu sudah ada mengenai aktivitas dan juga ada early start, early finish, sama late start dan late finish. Dari tabel sebelah kiri kemudian disimbolkan atau dibentuk dirubah menjadi bentuk tanggal. Seperti ada yang seperti dalam bentuk tabel yang di sebelah kanan. Kemudian setelah hal tersebut dicapai, kemudian kita lanjut membuat Gantt chart. Silahkan next. Nah, dari gambar Gantt chart ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya itu ada warna biru dan juga kuning. Nah, untuk warna biru sendiri itu berisi tentang early start dan juga early finish. Sedangkan yang warna kuning itu menjelaskan mengenai latest start-nya dan juga latest finish-nya. Dari gambar tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya untuk misalkan aktivitas yang pertama yaitu merancang pabrik. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya paling cepat dalam merancang pabrik adalah pada bulan 1 dan paling cepat selesai dalam merancang pabrik itu terjadi pada bulan 12. Kemudian untuk latest start dan juga latest finish-nya dari aktivitas tersebut yaitu akan paling lambat dimulai pada bulan 1 dan juga akan paling lambat selesai pada bulan 12. Dan begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya maupun juga aktivitas yang selanjutnya dan pada tahun ke depannya. Dari bentuk Gantt chart tersebut akan diserahkan kepada mandor atau penjaga proyek yang diserahkan oleh manajer proyek tersebut secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai materi analisis jaringan kerja. Di sini kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis nama dan NIM di Classroom. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.